Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah rumah tangga, pertanyaan, pertongkoan ataupun persaudipan yang diambil dari Mazmur 67 ayat 1-8. Di mana nats ini menjadi epistel pada minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 20 Agustus 2023, dengan tema bersyukur atas berkat Allah. Saudara dikasih Tuhan, saya bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah kisah seorang laki-laki paruh baya yang bermimpi mendapat warisan senilai $1 juta Amerika Serikat. Suatu pagi, karena merasa terlambat bangun, ia segera pergi ke kamar mandi. Ternyata air pam tidak mengucur. Ketika akan memasak air untuk membuat sarapan dan kopi, kompornya tidak bisa dipakai lantaran kehabisan gas. Saat akan mengambil koran pagi di teras rumah, kosong, koran tidak diantar. Setelah berpakaian rapi, ia mencegat taksi di depan rumah untuk berangkat ke kantor. Tidak ada satupun taksi yang muncul. Aneh, pikirnya. Mengapa kota menjadi senyap? Pria tersebut bertanya kepada seseorang yang tampak berjalan tergesa-gesa dari ujung jalan. "Hai saudara, apa yang terjadi?" katanya. Dengan napas terengah yang ditanya berteriak, "Anda belum mendengar? Hari ini semua warga kota mendapat warisan masing-masing $1 juta Amerika Serikat. Jadi tak ada lagi orang yang mau bekerja." "Hah?" Si penanya terlonjak kaget. Seketika ia terbangun dari tidurnya. Diam sejenak. Oh, ternyata semua ini hanya mimpi. Ia pun segera ke kamar mandi, lalu mengecek air pamnya. Syukurlah, air pam mengucur deras. Segarnya. Setelah itu, ia memanggang roti dan membuat kopi untuk sarapan. Enaknya. Apalagi sambil baca koran baru. Tak beberapa lama ia keluar rumah. Taksi langganannya sudah siap menunggunya. Sesampai di kantor, ia menjadi lebih bersemangat dalam bekerja. Dia sungguh sangat bersyukur dengan keadaannya dan terhadap apa yang dia miliki, serta dia sudah melupakan mimpi warisan $1 juta Amerika Serikat. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang bisa membuat rutinitas hidup ini menyenangkan? Jawabannya adalah ketika kita bisa bersyukur atas semua yang kita miliki. Ketika seseorang menyatakan rasa syukur, artinya orang tersebut mengakui bahwa segala sesuatu yang diterima dalam kehidupan berasal dari Tuhan sebagai pemberi segala berkat. Ucapan syukur atas berkat Tuhan merupakan sikap yang menghantarkan kita kepada kesadaran akan ketergantungan terhadap Tuhan.
Inilah yang mengajarkan untuk rendah hati dan mengakui bahwa seseorang tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Kesadaran akan hal ini juga jelas diungkapkan oleh seorang pemazmur dalam Mazmur 67 ini. Kita dapat melihat bahwa Mazmur 67 ini adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan bangsa Israel dalam ibadah di Bait Suci Yerusalem sebagai ungkapan rasa syukur dan mengingatkan kembali bagaimana Allah orang Israel membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan kita dapat melihat bahwa pemazmur meminta kepada Allah untuk tetap memperhatikan umatnya sehingga bangsa lain bisa melihat bagaimana Allah yang sanggup membebaskan penuh keadilan dan tetap memberkati bangsanya penuh dengan kelimpahan. Kita juga dapat merasakan bahwa mazmur ini merupakan nyanyian syukur atas segala berkat Allah yang diberikan kepada bangsa Israel pada perayaan panen raya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang terungkap dalam nyanyian ini sungguh menyatakan bahwa Allah adalah sumber segala berkat, di mana sepatutnya setiap orang memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala kemurahan-Nya. Tetapi hal ini tidak secara otomatis menjadikan seseorang mampu menaikkan pujian kepada Allah. Dalam nyanyian ini adanya harapan agar bangsa-bangsa lain juga datang kepada Allah adalah patuh dalam pimpinan Allah sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan di mana saja. Pemazmur bersyukur oleh karena dia merasakan Allah hadir dan memelihara umatnya, di mana tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita seperti yang dikatakan dalam ayat 7. Bahkan jika kita perbandingkan dengan Ratapan 3 ayat 23 yang berkata, berkatnya selalu baru tiap hari. Maka dengan ini kedamaian dan kesejahteraan dapat dirasakan melalui hasil tanah yang diberkati Allah, sehingga bangsa lain juga bisa melihat apakah atau siapakah Allah yang disembah dan dipercayai oleh bangsa Israel, yaitu Allah yang luar biasa, di mana tidak ada Allah lain yang mampu memberikan keadilan dan kedamaian seperti yang diberikan oleh Allah yang disembah umat Israel. Ungkapan syukur pemazmur ini sekaligus mengingatkan bahwa Allah yang memiliki segala-galanya, sehingga tidak akan pernah sulit baginya untuk tetap memberkati umatnya. Dan berkat Allah bagi orang percaya tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Terbukti walaupun bangsa Israel sering mendukakan hati Tuhan, tetapi dengan kemurahan kasih setia Dia tetap menyinari umatnya dengan wajahnya. Karena rancangan Allah bagi umatnya adalah rancangan yang menuju keselamatan yang abadi. Kasih Allah adalah kasih setia yang besar. Inilah yang mendorong pemazmur memuncak atau meluapkan ucapan syukur dan sukacitanya kepada Allah dengan sorak-sorai. Hidup yang diberkati adalah janji Tuhan bagi orang percaya, dan berkat itu adalah suatu kepastian, sebab janji Tuhan adalah ya dan amin, seperti janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyang kita. Meskipun demikian, bukan berarti perjalanan hidup kita akan mulus dan adem begitu saja, tanpa ada kerikil-kerikil yang tajam, tanpa tikungan dan terjal, tanpa badai dan gelombang. Pemazmur hendak mengatakan juga bahwa meski di tengah masalah, ujian dan tantangan yang berat sekalipun, tangan kasih Tuhan tak pernah lelah untuk menopang umatnya, dan pernyataannya tidak pernah berubah. Kita diajak untuk yakin dan percaya akan hal keluar biasaan dan besarnya kasih Allah kepada umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sepatutnya kita bersyukur memiliki Tuhan yang penuh cinta kasih, di mana senantiasa memperhatikan dan memelihara umatnya dengan penuh curahan berkat, yang juga tidak memperhitungkan segala kesalahan dan kekurangan umatnya. Akan tetapi berkat besar kasih setia tetap mendengarkan doa dan pengharapan umatnya, sehingga umatnya dimampukan bersukacita dan bersorak-sorai menyanyikan pujian dan syukur bagi Allah. Dan kita juga harus sadar hidup dalam kehendak Tuhan harus selalu dipimpin oleh kuasa Allah sendiri. Maka apapun yang kita hadapi, kita tak akan pernah takut, karena Allah yang memelihara dan memberkati hidup kita.
karena perbuatan Allah yang begitu ajaib. Maka saudara-saudara, pujilah Tuhan selagi hidup dan bersyukurlah kepadanya selagi kita memiliki napas. Karena mengucap syukur adalah hal yang paling membahagiakan di dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa pentingnya mensyukuri hidup kami atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami juga mampu menghitung betapa luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Bapa yang baik, kami sadar kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami supaya kami layak di hadapan Tuhan setiap saat. Di dalam Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.